Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Kembali lagi di channel Cool yang bakal membahas berbagai hal terkait kuliah, kultum, Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. kultim. Nah, tapi sebelum itu kita ganti outfit dulu menggunakan PDJ, bagian dinas school. Let's go. Opening. Ya, jadi di segmen kali ini kita akan membahas masalah kuliah. Lebih tepatnya sharing-sharing pengalamanku di bangku peralihan SMA ke kuliah ya. Oke, sebelum itu aku mau ucapin selamat kepada ke-24.000 sekian calon mahasiswa Politeknik Statistika SDIS yang telah lolos tahap administrasi dan dalam waktu dekat akan melaksanakan tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, karena di yang lalu-lalu aku nggak bikin video terkait tentang bagaimana pendaftarannya, kemudian apa itu Polstat SDIS, karena aku rasa juga sudah banyak di luar sana yang menjelaskan, dan juga aku baru kepikiran untuk mulai aktif lagi nge-YouTube sekarang. Jadi aku pengen sekedar sharing aja pengalamanku yang lalu-lalu ketika aku ikut seleksi SKD-nya Politeknik Statistika SDS. Jadi kalau misalkan di tahun ini, setauku itu ada perubahannya dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu seingatku ada 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Kemudian katanya di tahun ini itu 110 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit, dan juga passing grade untuk bagian tes karakteristik pribadi atau TKP itu dinaikkan menjadi 156. Ya, siapa yang tahu nanti mungkin soalnya ada yang berubah atau mungkin tingkat kesulitannya dirubah. Ya, kami berharap yang terbaik. Seperti janjiku tadi, aku bakal memberikan pengalamanku terkait gimana sih kemarin tes SKD Politeknik Statistika SDS. Jadi di tahun 2020 ya, tahun kemarin itu kan kita bertepatan juga dengan festival besar tiba-tiba mewabahnya virus corona di mana-mana. Awal mulanya dari Cina itu mulai tahun akhir 2019, kemudian marak-marak di Indonesia itu pertengahan 2020, dan juga sempat di bulan, kalau nggak salah bulan April itu keluar keputusan bahwa akan ada penundaan penerimaan sekolah kedinasan. Kemudian di bulan berikutnya itu ada pengumuman bahwa beberapa sekolah kedinasan sudah membuka pendaftarannya dengan jadwalnya itu yang sedikit mundur ya. Kalau nggak salah itu tesnya itu sekitar bulan apa ya, perkiraan Juni Juli atau Juli Agustus, aku agak lupa yaitu. Dan kemarin yang tidak membuka pendaftaran itu dari Kementerian Keuangan, yaitu STAN dan BMKG, yaitu STMKG sekolahnya. Dan alhamdulillahnya Politeknik Statistika SDS tahun kemarin itu masih membuka pendaftaran dengan formasi yang sama, yaitu 600 calon mahasiswa. Berkaitan dengan tes SKD yang merupakan tes pertama masuk Politeknik Statistika SDS tahun 2020, aku dulu itu mengambil tempat di Surabaya, karena kan aku dari Provinsi Jawa Timur sehingga tempatnya di Surabaya. Tepatnya kemarin itu di BKD Surabaya. Untuk alamat lengkapnya di sini. Kemudian setelah aku daftar itu ya kan juga nunggu cukup lama, itu kapan keluar jadwal, ini sudah nunggu lumayan lama itu ya kan, pasti ada rasa deg-degan. Akhirnya
sekitar beberapa minggu kemudian itu keluar jadwal untuk SKD dan aku kedapatan hari Minggu ya, dan aku sangat bersyukur sekali alhamdulillah karena hari Minggu kan istilahnya lebih tenang ya, dan aku ke Surabaya itu juga hari H berangkat tesnya. Di berangkatku itu naik kereta pagi hari setelah subuh, kemudian nyampai di Surabayanya itu sekitar pukul 6. Jadi sebelum subuh itu sudah persiapan ya, kemudian sholat subuh, setelah itu berangkat naik kereta sampai di Surabaya jam 6. Sampai di sana baru mandi-mandi di toiletnya kereta api. Oh enggak sih, di toiletnya stasiun. Kalau di kereta api gak enak rasanya. Setelah itu sampai di sana, dan alhamdulillahnya aku sama ayahku bawa bekal, jadi di sana kita bisa sarapan dulu ya di luar stasiun. Di situ kita nunggu sekitar hampir jam berapa ya? Jam 9-an sih. Soalnya aku itu sesi kedua. Sesi kedua itu agak siang, sekitaran jam 10 lewat berapa gitu. Tuh. Jadi kami dari stasiun ke BKD itu jalan kaki ya, nggak apa-apa ya, cuma yang dekat sekitar 2 kilo aja, tapi itu dengan hawa-hawa Surabaya yang cukup tidak dingin dibandingkan kota Malang. Kemudian sampai di sana aku langsung ambil facial pakai di sana sebelum masuk ke BKD-nya, soalnya kan di depan gerbang itu ada panitia untuk pengecekan barang-barang. Diharap juga nih buat teman-teman nanti yang bakal mau tes SKD, dipersiapin dulu barang-barang yang sudah dipersyaratkan. Kalau di tahun lalu itu ada KTP UN, kemudian ada KTP, setelah itu pensil itu disuruh wajib membawa masuk. Kemudian untuk pakaiannya itu kemejanya lengan panjang putih, kemudian celana hitam kain, menggunakan masker, face shield, kemudian juga membawa sarung tangan karet. Nah pada waktu di sana kan menuju gerbang itu aku udah ngeluarin sarung tangan karet ya, ternyata sama panitianya jangan pakai dulu, soalnya nanti kita harus pakai hand sanitizer dulu baru disuruh pakai sarung tangan karet. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti bakal tes di Surabaya, mungkin peraturannya masih sama, jadi untuk sarung tangan karet lebih baik jangan dipakai dulu, karena selain masangnya lama juga melepasnya agak lama. Itu mending nanti dipakai setelah pakai hand sanitizer. Setelah itu nanti setelah pakai hand sanitizer, pakai sarung tangan karet, kemudian pindah ke tempat berikutnya. Nah di tempat berikutnya kita pakai hand sanitizer lagi, kemudian dicek tuh foto antara di KTP UN, di KTP sama muka kita yang asli ya, itu diperlihatkan, dibuka maskernya dilihat. Dan alhamdulillah sampai situ masih lancar-lancar saja. Kemudian yang calon pesertanya itu nunggu di ruang terbuka itu ya, ruang terbuka, tapi ya alhamdulillah nggak panas-panas amat karena di samping ada kipas anginnya juga ada semacam terop lah, kayak mau ada kegiatan gitu. Tuh di sana nunggu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tuh kemudian dari situ aku bisa lihat nih, kok ada yang sesi 1 ini udah mulai keluar. Nah di situ mulai sedikit redek ya, aduh gimana ini, tapi ya sudah, aku nangin diri dulu. Setelah itu nggak lama yang sesi 2 itu diperkenankan buat masuk ke sana ya. Kalau nggak salah itu aula BKD yang dipakai itu naik tangga dulu. Jadi di sana kita setelah masuk duduknya itu ya sesuai tempat yang kosong dulu, nanti diarahin sama panitia. Setelah itu diberikan pengarahan untuk menjawab teknisnya nanti bagaimana, kemudian yang dilarang itu ngapain aja, yang diperbolehkan ngapain aja. Itu pokoknya diikutin aja waktu itu aku. Setelah itu
Setelah dibuka, akhirnya dipersilakan mengerjakan soal, dan tahunku kedapatan 100 soal 90 menit. Dan yang diteskan itu sama aja sih, yaitu ada TWK, TIU, dan TKP ya. Kalau TWK, tes wawasan kebangsaan, itu ada benar salah. Kemudian TIU, intelijensi umum, juga ada jawaban benar salah. Sedangkan untuk TKP itu tidak ada jawaban benar salah ya, cuma ada poin-poin 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Kemudian waktu mengerjakan yang mungkin agak jadi pelajaran buat kedepannya ya, mungkin jika sama untuk tes TWK yang aku dapetin itu soalnya sama sekali nggak ada masalah undang-undang dasar kayak pasal-pasal gitu, nggak ada. Rata-rata itu adalah penerapan ya, kayak misalkan diberikan di kasus kayak gini yang ditanya merupakan penerapan Pancasila keberapa, atau merupakan contoh dari sikap apa, seperti itu. Kemudian untuk TIU itu lebih kepada kayak soal-soal SBMPTN ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ikut nyoba SBMPTN atau nyoba tryout SBMPTN atau punya buku-bukunya, itu mungkin bisa dipelajari karena ya seputar itu aja, ada pola, ada deret, kemudian ngitung-ngitung ya kayak gitu. Kemudian untuk TKP itu tes karakteristik pribadi, itu terkait dengan kepribadian kita ya, mungkin benar sih nggak ada jawaban benar salah, cuma di pilihannya itu sedikit mirip-mirip ya. Jadi mungkin saran buat aku, dan juga waktu itu emang aku ngerjainnya kayak gitu ya, jadi sebelum tes aku gak baca materi cuma sering lihat latihan soal di YouTube ya, karena kan bisa ngedengerin sambil dengerin penjelasan. Kemudian sama aku juga itu sering simulasi SKD yang gratis tapi kalau misal teman-teman yang ingin yang berbayar itu nggak berapa. Yang gratis itu linknya di sini ya, ini link buat latihan SKD gratis. Di sana nanti kalian bikin akun dulu, setelah itu bisa simulasi ya. Sebenarnya tujuannya aku dulu itu ikut nyoba simulasinya itu selain di SMA aku dulu juga sudah pernah dilatih ya ngerjain dari simulasi itu, juga aku biar bisa beradaptasi dengan soal-soal di sana kan 100 ya, 100 itu setidaknya ya nggak sedikit sih, jadi biar ada pengalaman gitu. Aku sering nyoba di sana meskipun juga nilainya fluktuatif ya, 100 berapa begini ya, nggak apa-apa, namanya juga latihan. Kemudian kembali lagi ketika pelaksanaannya tuh, setelah waktu habis kita nggak diperkenankan buat keluar ruangan dulu, soalnya nunggu ada instruksi dari pengawas. Setelah itu kita baru keluar ruangan, dikumpulkan tuh kertas buramnya, terus kita diperkenankan untuk mencatat nilai kita. Jadi setelah tadi waktu habis, otomatis nilai kita itu langsung keluar dan tahu tuh TKP berapa, TWK berapa, TIU berapa. Dan alhamdulillah di atas angka 4 waktu itu, meskipun juga sedikit mepet dari yang lolos, karena di tahun kemarin untuk yang nilai SKD paling rendah lolos tahap 1 itu 403 dan aku 406, tinggal 3 poin aja ya. Habis kita udah tahu nilainya, kita diperkenankan mencatat, setelah itu dipersilakan untuk keluar dan ya pulang. Kalau aku pulang ke stasiun nunggu dulu, karena tiketnya kan aku baru sore ya, sore itu sekitar jam 5:30 itu baru datang keretanya buat kembali lagi ke kota Malang. Di kereta ya gitu nunggu, baru nyampe nya malam, jadi bisa agak tiduran. Oh iya, waktu di kereta mungkin nanti buat teman-teman yang juga bakal mau naik kereta ya, kayaknya agak lebih nyaman sih daripada naik kereta di hari umum ya, karena kan kereta sekarang itu udah di jarak-jarak, sehingga untuk yang 3 kursi itu cuma diisi 2 ya. Untuk yang kereta ekonomi
sehingga bisa sedikit leluasa, nggak berdesakan kayak dulu. Kalau dulu kan berdesakan sehingga terasanya itu supek dan panas gitu ya. Setelah sampai rumah ya tidur. Ya mungkin itu aja pengalamanku selama SKD ya di Surabaya. Dan misalkan kalau aku berikan tips-tips yang mungkin masih berlaku untuk tahun ini ya, mungkin masih berlaku untuk tahun ini. Yang pertama tadi, untuk yang mungkin kedapatan disuruh memakai sarung tangan, langkah baiknya dibawa dulu sarung tangannya ketika mau masuk ke gerbang, baru nanti setelah pakai hand sanitizer baru dipakai sarung tangannya, karena memang tahunku kemarin di Surabaya ketentuannya seperti itu. Yang penting jaga-jaga aja. Oh ya, kemudian yang paling penting, sebelum kalian berangkat ke tempat tes SKD, pastikan semua barangnya itu sudah lengkap, minimal malamnya ya. Kalau perlu paginya dicek lagi sebelum berangkat, karena kan kalau misal kayak aku itu yang jauh ya harus naik kereta, sehingga nggak mungkin balik lagi kalau misalkan ada yang ketinggalan. Jadinya harus benar-benar dipastikan barangnya itu lengkap semuanya. Kedua itu. Kemudian yang ketiga, usahakan tetap tenang ketika nunggu, utamanya waktu nunggu ini diusahakan tenang aja. Soalnya kan misalkan waktu ngerjain soal gimana pun caranya itu kita harus tenang, karena kalau nggak tenang yang rugi nanti kita sendiri. Karena ya mungkin ketenanganku baru muncul setelah di tes tahap kedua, yang mungkin nanti aku bahas di video lainnya. Kemudian yang ketiga, usahakan sarapan ya sebelum tes, entah kalian sesi berapa, 1, 2, 3. Kalau misalkan sesi 3 ya makan siang dulu. Kemudian kalau kedapatan sudah masuk waktu sholat, yang mending sholat dulu. Kalau misalkan tesnya masih agak jauh, kalau misalkan yang sudah sedang mengerjakan tes kemudian adzan, ya tes dulu aja, nggak boleh keluar saat itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa minta doa restu sama orang tua supaya doakan diberikan kelancaran. Begitupun kita juga jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai cara beribadatan masing-masing. Ya mungkin itu aja sih dari aku terkait sharing seleksi SKD tahun 2020 Politeknik Statistika SDS. Kemudian beberapa tips tadi, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, kemudian tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.